Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subbreaker kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1821 sampai bab 1830. Melihat tengkorak kristal yang dipegang Mario, semua orang di bawah panggung tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak kagum, termasuk Geralt dan partinya. Bagaimanapun, keempat individu itu tidak menyangka akan menemukan harta yang begitu berharga di sini dari semua tempat. Dengan tengkorak yang begitu jernih dan mempesona, tidak heran mengapa ia mampu membuat semua orang mengalami perasaan spesial yang tak terlukiskan. Apapun masalahnya, semua orang tersentak ketika Mario berdeham sebelum menyatakan, "Mari kita mulai penawaran dengan 4 juta." Untuk memperjelas, setiap kenaikan tawaran tidak boleh kurang dari 1 juta. Dengan itu, biarkan penawaran dimulai. 5 juta, teriak seorang pria sambil segera mengangkat tangannya. 6 juta, teriak pria lain sambil menaikkan tawarannya. Cara orang-orang ini meneriakkan jumlah yang begitu besar dengan penuh semangat hanya bisa dibandingkan dengan air yang mengalir dari air terjun. Hampir seolah-olah menawar jutaan tidak menyakiti mereka sama sekali. 7 juta, ini milikku, kata seorang pria berkacamata. Hampir seolah-olah dia yakin tak seorang pun akan mampu mengatasinya. Meski begitu, ini adalah lelang. Selama seseorang memiliki uang, itu gratis untuk semua. Dengan pemikiran itu, tidak ada yang peduli tentang pernyataannya. Bisakah dan enyahlah. Saya membayar 8 juta. Ejek seorang pria gemuk saat dia memelototi penawar berkacamata dari sebelumnya. Dengan seberapa cepat jumlahnya meningkat, tengkorak kristal segera melebihi 10 juta poin. Apakah orang-orang ini sudah gila? Itu hanya tengkorak, kan? Apakah orang-orang ini sudah gila? Apakah mereka bahkan memahami nilai uang? Seru Ray heran. Orang kaya hidup di dunia yang tidak pernah kita mengerti. Jawab Geralt dengan senyum halus. Sementara Geralt jelas kaya, dia tidak tertarik hanya membuang jutaan dolar hanya untuk beberapa tengkorak bodoh. Uang tidak boleh dibelanjakan seperti itu. Pada akhirnya, tengkorak kristal itu akhirnya dibeli oleh pria berkacamata yang sama dengan harga 15 juta. Selamat, Pak, dengan tawaran 15 juta, tengkorak kristal itu sekarang menjadi milikmu. Kata Mario, pria berkacamata itu sendiri segera mulai memanjakan dirinya dengan kekaguman dari kerumunan. Melihat betapa bangga dan perkasanya perasaan pria itu sekarang, dapat dikatakan bahwa inilah yang ingin dirasakan oleh kebanyakan orang kaya. Bagaimanapun, dengan pelelangan sekarang, Geralt berbalik untuk melihat pestanya sebelum berkata, "Ayo pergi, tidak ada lagi yang bisa dilihat di sini." Dengan itu, keempatnya kemudian meninggalkan pasar gelap untuk terus berkeliaran di seluruh kota. Namun, tidak lama kemudian, mereka menemukan pria itu yang telah membeli tengkorak kristal itu lagi. Katakan, bukankah itu orang yang membeli tengkorak itu sebelumnya? Saudara Geralt? Tanya Ray. Mengenali pria berkacamata itu. Mengangguk sebagai tanggapan. Geralt kemudian menyaksikan pria itu berjalan melewati mereka. Tampak agak gugup. Sekarang kenapa begitu? Memiliki firasat bahwa sesuatu yang menarik akan terjadi jika mereka mengikutinya. Geralt kemudian berkata, "Hei, ayo ikuti dia dengan diam-diam." Melihat tidak ada alasan untuk menolak, ketiganya kemudian mulai membuntuti Geralt yang sudah berada di depan mereka. Tidak lama kemudian mereka berhasil membuntutinya sampai ke semacam rumah. Setelah mengamati sekelilingnya, pria berkacamata itu buru-buru memasuki rumah, memastikan untuk mengunci pintu di belakangnya. "Tetaplah di sini, saya akan pergi ke depan untuk melihat apa yang dia lakukan," bisik Geralt saat dia membuat lompatan raksasa, sebelum mendarat tepat di atap rumah. Berbaring tengkurap, Geralt yang berhati-hati untuk diam saat melakukan semua ini di atap lalu menatap ke halaman. Hanya untuk melihat bahwa pria berkacamata itu sekarang berdiri tepat di depan Mario. Betapa tak terduga, dari kelihatannya, mereka sepertinya sedang mendiskusikan sesuatu yang penting. Sementara pertemuan mereka sudah cukup mencengangkan. Apa yang terjadi selanjutnya benar-benar mengejutkan Geralt. Mata terbelalak. Geralt hanya bisa menatap saat Mario mengambil belati dari jaketnya dan menikam pria berkacamata itu tepat di dada. Mario tampaknya telah menikam pria itu tepat di jantungnya juga, karena pria berkacamata itu meninggal segera setelah.
Saat pria berkacamata itu jatuh tak bernyawa ke tanah, Geralt melihat matanya terbuka lebar. Tanda yang jelas bahwa dia tidak bisa mati dengan tenang. Bagaimanapun, dengan pria itu sekarang sudah mati. Mario kemudian menyekanya dengan kain yang dia bawa sebelum memasukkan belati kembali ke jaketnya. Setelah itu, Mario kemudian berteriak ke arah rumah, mendorong dua pria untuk keluar tak lama kemudian. Jaga mayatnya, perintah Mario ketika kedua pria itu dengan cepat mengangguk sebelum memasukkan pria berkacamata yang sekarang sudah mati ke dalam karung dan membawanya pergi. Tentu saja, Geralt telah menyaksikan semua ini. Sejujurnya, dia tidak menyangka Mario menjadi orang yang begitu kejam. Untuk berpikir bahwa dia hanya akan membunuh kliennya sendiri setelah mendapatkan uangnya. Terlebih lagi, tengkorak kristal itu sekarang miliknya lagi. Betapa kejamnya. Setelah melihat semua ini terjadi, Geralt terdorong untuk berpikir, apa yang salah dengan dunia saat ini? Betapa tidak berperasaannya. Dia sudah membayar barangnya. Biarkan dia memilikinya. Paling tidak, kamu bisa menyelamatkan nyawanya bahkan jika kamu mengambil item itu dengan paksa. Apapun masalahnya, Geralt merasa beruntung karena dia tidak menawar tengkorak kristal itu ketika dia masih di pasar gelap. Lagi pula, siapa yang tahu jika dia berpotensi mati seperti pria berkacamata itu? Either Geralt kemudian menggelengkan kepalanya sebelum kembali ke pestanya. Sesuatu yang menarik terjadi, tanya Juno penasaran. Memang, pria berkacamata itu sekarang sudah mati. Jawab Geralt tanpa memotong kata-katanya. Hah, tapi kenapa? Dan bagaimana, seru Ray? Heran. Ingat juru lelang itu di pasar gelap. Pria Mario itu, dia membunuhnya. Jelas Geralt saat dia menjelaskan lebih lanjut apa yang dia lihat sebelumnya. Pada saat Geralt selesai, Ray dan yang lainnya terdiam sesaat. Memikirkan bahwa Mario sebenarnya adalah orang yang sangat jahat. Karena dia melakukan pembunuhan dengan sangat efisien. Dia pasti melakukan hal yang sama pada semua klien sebelumnya. Kata Juno, mengangguk sebagai tanggapan. Geralt kemudian menjawab, aku juga percaya begitu. Orang-orang ini menghasilkan uang dengan cepat tanpa mengalami kerugian. Betapa menyebalkan, geram Ray. Meski begitu, tidak ada yang bisa dilakukan keempat orang itu. Lagi pula, pria berkacamata itu sudah mati. Bagaimanapun, ayo tinggalkan tempat ini secepat mungkin. Berlama-lama di sini adalah berita buruk, kata Geralt setelah jeda singkat. Sekarang sangat sadar bagaimana orang jahat bisa masuk ke kota ini. Dengan itu, rombongan berempat kemudian mulai meninggalkan area itu. Sayangnya, karena hari sudah mulai gelap, Geralt dan rombongannya tidak punya pilihan selain bermalam di kota. Yang cukup menarik, semua tempat akomodasi di sini menyerupai penginapan kuno. Setelah menemukan penginapan yang agak tidak mencolok, keempatnya kemudian memutuskan untuk bermalam di sana. Saat memasuki penginapan, Geralt melihat pemilik penginapan dan berseru, "Malam. Ada kamar yang tersedia, bos. Kami memiliki 4 orang dan kami membutuhkan 2 kamar." Melihat mereka, pemilik penginapan itu kemudian bertanya, "Sebelum itu, dari mana kalian semua berasal?" Sementara Geralt dan rombongannya seharusnya terkejut, Geralt hanya tersenyum sebelum menjawab, "Kami, dari kota Swindown. Kami di sini hanya untuk bersantai." Mendengar itu, pemilik penginapan itu kemudian mengangguk sebelum berkata, "Baiklah, kalau begitu. Ini 2 kunci kamarmu. Kamarmu ada di ujung koridor di lantai 2. Hargai itu, bos." Jawab Geralt sambil mengambil kunci dan mulai memimpin rombongannya ke atas. Mengikuti arahan pemilik penginapan, kelompok itu kemudian berjalan ke ujung koridor. Para wanita akan tidur di kamar sebelah kiri sementara Geralt dan Ray akan tidur di kamar sebelah kanan. Bagaimanapun, Geralt dengan cepat mengunci pintu di belakangnya begitu dia dan Ray masuk. Sekarang setelah mereka memiliki privasi, Ray diminta untuk bertanya. Saya tidak yakin apakah Anda memperhatikan ini. Tetapi orang-orang di kota ini tampaknya memberikan pandangan aneh kepada orang luar seperti kami. Pemilik penginapan juga tidak terkecuali. Aku punya firasat bahwa pemilik penginapan itu juga bukan orang baik. Dengan mengingat hal itu, mari kita bergiliran tidur dan mengawasi situasi. Aku akan menjadi yang pertama berjaga-jaga. Dan kita bisa bertukar tempat nanti malam. Saran Geralt. Kedengarannya bagus, jawab Ray. Merasa jauh lebih aman sekarang setelah Geralt menyarankan itu. Pada saat itu, ketukan tiba-tiba terdengar dari pintu Geralt. Mengangkat alis sedikit, Geralt kemudian bertanya, "Siapa itu?" "Itu pemilik penginapan. Aku di sini mengantarkan air hangat." Jawab pemilik penginapan saat Geralt dan Ray saling bertukar pandang. Memberi isyarat agar Ray membuka pintu. Ray kemudian melakukan apa yang diperintahkan.
Dengan pintu yang sekarang terbuka, pemilik penginapan itu kemudian masuk dengan ketel berisi air panas sebelum meletakkannya di atas meja. Menyaksikan pemilik penginapan itu tersenyum pada mereka berdua, Geralt kemudian berpura-pura tersenyum ketika dia berkata, "Ya ampun. Betapa bijaksananya Anda untuk mengantarkan air panas kepada kami." Terkekeh sebagai tanggapan, pemilik penginapan itu kemudian menjawab, "Itu tepat bagi saya untuk melakukannya untuk pelanggan saya. Bagaimanapun, saya di sini untuk memberitahu Anda untuk tidak keluar dari penginapan di malam hari. Tidak terlalu aman di luar sana dalam kegelapan. Cobalah untuk tetap di kamarmu." Setelah mendengar itu, Geralt dan Ray bertukar pandang lagi, bertanya-tanya tentang apa yang sedang dibicarakan pemilik penginapan itu. "Bos, mengerti. Bos, kami menghargai peringatannya," kata Geralt sambil memotong kalimat Ray. Mengangguk sebagai tanggapan, pemilik penginapan itu kemudian menjawab senang mendengarnya. "Juga, jika ada sesuatu yang Anda butuhkan di malam hari, jangan ragu untuk menelepon saya." Setelah mengatakan itu, keduanya kemudian menyaksikan pemilik penginapan itu meninggalkan kamar mereka. Melangkah keluar untuk memastikan bahwa pemilik penginapan telah turun. Konfirmasi bahwa dia benar-benar pergi membuat Geralt menghela nafas lega saat dia menutup pintu lagi. "Tentang apa yang kamu lakukan tadi," gumam Ray. "Beberapa hal tidak dimaksudkan untuk ditanyakan secara blak-blakan, Ray. Ingat itu," kata Geralt. Mengangguk sebentar, Ray kemudian bertanya, "Mengerti, Saudara Geralt. Bagaimanapun juga, setelah apa yang baru saja terjadi, apakah kamu masih berpikir bahwa pemilik penginapan itu adalah orang jahat?" Sementara Ray tahu ada yang tidak beres dengan pemilik penginapan itu, dia tidak bisa memastikan apa itu. Dan sejujurnya, itu membuatnya gila. Sambil menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan, Geralt kemudian menjawab, "Meskipun saya tidak terlalu yakin di mana dia buruk atau tidak, saya setidaknya yakin ada masalah dengannya. Lagi pula, saya melihatnya terus-menerus melihat sekeliling kamar kami sebelumnya. Hampir seolah-olah dia sedang mencari sesuatu. Dugaan saya adalah dia pasti memiliki rahasia di sini. Terlebih lagi, fakta bahwa pemilik penginapan telah memberitahu mereka untuk tidak meninggalkan kamar mereka malam ini hanya membuat mereka semakin curiga padanya. Dengan mengingat hal itu, duo yang penasaran itu sekarang tertarik untuk mengungkap sifat aslinya malam ini. "Ayo pergi ke kamar Nona Zone untuk saat ini," kata Geralt. Ray memikirkan hal yang sama. Dan dengan itu, keduanya kemudian berjalan keluar dan mulai mengetuk pintu di seberang pintu mereka. "Siapa ini?" tanya Juno dengan cara yang mirip dengan pertanyaan Geralt sebelumnya. Itu adalah tanda yang jelas bahwa dia juga waspada. "Ini Geralt," jawab pemuda itu saat Juno membuka pintu beberapa detik kemudian. Melihat Ray juga ada di sana, Juno terdorong untuk bertanya, ada apa?" "Mari kita bicara di dalam," jawab Geralt ketika dia dan Ray memasuki kamarnya. Hanya untuk melihat bahwa Yersa sendiri sedang menonton televisi di tempat tidur. Begitu dia mengunci pintu di belakang mereka, Juno langsung ke intinya ketika dia bertanya, "Jadi, apa yang terjadi?" "Pada dasarnya, baik Ray dan saya merasa bahwa pemilik penginapan itu agak aneh. Dengan pemikiran itu, kami ingin kalian berdua tidur di kamar kami nanti. Kami akan membiarkan kamar ini kosong untuk malam ini," kata Geralt. "Saya berasumsi Anda mencoba menggunakan kamar kami saat ini sebagai umpan untuk menguji pemilik penginapan untuk permainan kotor?" tanya Juno yang cepat menangkap. "Saya sendiri tidak bisa mengatakannya dengan lebih baik," jawab Geralt dengan anggukan tegas. "Yah, baiklah kalau begitu. Beri kami waktu untuk mandi dulu. Kami akan menuju ke kamarmu setelah selesai," kata Juno. Sekarang sepenuhnya dalam rencana. Setelah itu beres, Geralt dan Ray kemudian kembali ke kamar mereka dulu. Sekitar 10 menit kemudian Juno dan Yersa datang juga. Meskipun pasti sempit, mereka berempat berbagi kamar pasti akan membuat segalanya lebih aman. Lagi pula, jika pemilik penginapan itu benar-benar orang yang tercela dan bernafsu, maka membiarkan kedua gadis itu tidur di kamar mereka sendiri jelas merupakan ide yang buruk. Meskipun benar bahwa Juno adalah seorang kultivator yang kuat, tidak ada dari mereka yang dapat mengatakan dengan pasti bahwa pemilik penginapan itu tidak memiliki sarana khusus untuk menghadapi mereka. Apapun masalahnya, sekarang mereka berempat ada di sini. Geralt kemudian berkata, "Baiklah. Kalian tidur di tempat tidur sementara Ray dan aku tidur di meja. Jika Anda khawatir tentang serangan tengah malam, Ray dan saya akan bergiliran berjaga-jaga sepanjang malam. Jika terjadi sesuatu, kami pasti akan memperingatkan kalian." Setelah mengatakan itu, Geralt dan Ray kemudian duduk di meja. Juno dan Yersa sendiri naik ke tempat tidur dan langsung tertidur.
Ini akan menjadi malam yang panjang bagi anak-anak. Maju cepat ke beberapa jam kemudian. Sudah larut malam. Dan tidak ada satu suara pun yang terdengar, sejujurnya agak menakutkan. Meski begitu, keheningan itulah yang akhirnya memberikan ketukan langkah kaki mendekat yang berhenti tepat di depan pintu mereka. Menatap pintu kamar mereka, Geralt dan Ray sekarang benar-benar waspada. Perlahan bergerak ke arah pintu. Geralt kemudian mengintip melalui lubang intip. Dan segera setelah itu, matanya melebar ketika dia menyadari bahwa pemilik penginapan itu berdiri tepat di depan kamar Juno. Mengambil apa yang tampak seperti semacam dupa dari sakunya. Geralt memperhatikan pemilik penginapan itu kemudian menyalakannya sebelum meletakkannya di dekat pintu Juno. Dari kelihatannya, dia melakukannya, sehingga asapnya akan meresap ke kamar awalnya. Setelah itu selesai, Geralt dengan cepat mundur ketika dia menyadari bahwa pemilik penginapan itu sekarang sedang berjalan menuju kamarnya. Pada titik ini, Juno dan yang lainnya terjaga. Setelah melihat reaksi Geralt, Juno hanya bisa berbisik. Ada apa, Geralt? Sambil menangkupkan tangan ke mulutnya, Geralt kemudian mengambil handuk sebelum membekap mulut dan hidungnya dengan handuk itu. Segera memahami apa yang Geralt coba sampaikan. Yang lain mengambil handuk mereka sendiri dan melakukan hal yang sama seperti yang Geralt pastikan untuk membuka jendela kamar juga. Tak lama kemudian, semua orang menyaksikan asap putih mulai merembes ke dalam ruangan melalui bagian bawah pintu. Seandainya Geralt tidak membuka jendela, ruangan itu akan dipenuhi asap dalam hitungan detik. Bagaimanapun, firasat Geralt dan Ray ternyata benar. Pemilik penginapan itu benar-benar memiliki niat jahat. Lagi pula, kenapa lagi dia melakukan sesuatu yang teduh ini di tengah malam? Beruntung mereka mencurigainya. Kalau tidak, mereka pasti sudah tidak sadarkan diri sepenuhnya sekarang. Either Geralt mengintip melalui lubang intip lagi setelah beberapa saat untuk melihat apakah pemilik penginapan itu masih ada. Sementara Geralt bersyukur pemilik penginapan itu tidak ada lagi. Geralt bingung mengapa dia pergi begitu saja. Lagi pula, dia sudah melalui kesulitan melakukan semua ini. Setelah memikirkannya sebentar, Geralt kemudian menuju ke tempat tidur sebelum berbaring. Dan tepat setelah itu, dia membebaskan jiwanya dari tubuhnya. Secara alami, Ray tidak tahu bahwa Geralt mengalami pengalaman keluar dari tubuh. Menyebabkan dia langsung melebarkan matanya karena terkejut ketika Geralt tiba-tiba muncul sangat tidak sadarkan diri. Tepat ketika dia akan memeriksa Geralt, Juno mengangkat tangannya, memberi isyarat agar Ray tidak bergerak. Setelah melihat itu, Ray menyadari bahwa Geralt melakukan ini dengan sengaja. Dengan pemikiran itu, dia kemudian kembali ke tempat duduknya. Adapun Geralt, jiwanya sudah melayang di sekitar penginapan. Dia akan mengetahui hal-hal keji yang telah direncanakan pemilik penginapan itu jika itu adalah hal terakhir yang dia lakukan. Segera setelah itu, dia menemukan pemilik penginapan memimpin dua pria di lantai atas. Mengangkat alis, Geralt kemudian mengikuti ketiganya sampai ke kamar awal Juno. Tentu saja, tidak ada pria yang bisa melihat atau bahkan mendeteksi keberadaan Geralt dalam wujudnya saat ini. Kedua wanita itu ada di ruangan itu. Tuan Panter, mereka berdua telah dihancurkan dengan dupa menyihirku, kata pemilik penginapan itu dengan senyum sinis saat dia melihat pria yang tampak kokoh di sampingnya. Kerja bagus, jawab Tuan Panter sambil mengangguk puas, mendorong pemilik penginapan itu untuk mengambil kunci cadangan kamar. Begitu kamar awal Juno terbuka, ketiga pria itu masuk. Namun, mereka dengan cepat menemukan diri mereka tercengang ketika mereka menyadari bahwa ruangan itu benar-benar kosong. Dan di mana mereka? Tanya Mer, Panter yang terperangah. Hah, itu tidak mungkin. Aku yakin mereka ada di ruangan ini belum lama ini. Seru pemilik penginapan yang bingung. Apakah kamu mencoba membodohiku? Geram Tuan Panter yang jelas-jelas kesal saat dia mencengkeram kerah pemilik penginapan itu. Aku bahkan tidak bermimpi mengerjaimu, Tuan Panter. Aku bersumpah demi hidupku bahwa mereka benar-benar ada di sini sebelumnya. Jelas pemilik penginapan yang ketakutan itu. Sebelum Mer, Panter bahkan bisa membalas. Dia tiba-tiba terlempar keluar ruangan oleh apa yang tampak seperti embusan angin kencang yang tiba-tiba. Sebenarnya, angin itu, Geralt, yang baru saja bergegas menuju Mer. Panter dan mencengkeram leher pria itu. Namun, karena yang lain tidak bisa melihat Geralt dalam wujudnya saat ini, keduanya hanya bisa menatap bingung, sama sekali tidak menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Apapun masalahnya, dengan satu tekanan kuat, dentuman yang memuakkan bisa terdengar. Geralt baru saja mematahkan leher Mer. Panter, mengetahui sepenuhnya sekarang bahwa Tuan Panter memiliki pikiran kotor pada Juno dan Yersa.
tidak mungkin dia akan menunjukkan belas kasihan pada Beatrice Stark. Setelah menyadari bahwa Tuan Panther sekarang sudah mati, pemilik penginapan yang ketakutan dan pria lainnya langsung mulai panik ketika mereka berusaha melarikan diri untuk hidup mereka. Sayangnya bagi mereka, Geralt tidak akan mengampuni siapapun malam ini. Terbang lurus mengikuti mereka. Geralt kemudian dengan mudah menendang kedua pria itu melintasi koridor penginapan. Sementara pria lain langsung mati karena tendangan. Pemilik penginapan yang dilanda teror itu masih hidup. Sekarang berbaring di tanah. Pemilik penginapan itu sangat ketakutan sehingga dia hampir tidak menyadari bahwa kandung kemihnya baru saja menyerah. Tidak yakin apa yang harus dilakukan. Pemilik penginapan itu kemudian mulai memohon belas kasihan saat dia berlutut di tanah. Sejujurnya, Geralt menganggap tangisan dan permohonan pria itu agak lucu. Dengan pemikiran itu, Geralt kemudian berdiri di depan pemilik penginapan itu sebelum tiba-tiba membuat dirinya terlihat. Menatap lurus ke mata pemilik penginapan yang bingung dan ketakutan itu, Geralt kemudian berkata, "Aku tahu ada yang salah denganmu. Aku senang aku mempercayai naluriku. Bagaimanapun, bagikan dengan saya apa yang Anda rencanakan untuk kami lakukan malam ini." Karena Geralt saat ini dalam bentuk hantu, dia terlihat sangat menakutkan. Bahkan, pemilik penginapan itu dengan cepat menemukan dirinya pingsan. Melihat itu, Geralt tidak bisa menahan tawa. Tetap saja, dia tidak akan membiarkan pemilik penginapan itu pergi dengan mudah. Dengan itu, Geralt kemudian mengangkat pria yang tidak sadarkan diri itu sebelum mengikatnya ke kursi dengan tali yang kuat. Setelah itu, dia memastikan untuk mengunci pintu masuk penginapan sekencang mungkin untuk memastikan tidak ada yang tahu tentang apa yang terjadi di dalam gedung. Setelah itu selesai, Geralt kemudian dengan cepat membuang tubuh Panther. Setelah membersihkan tempat kejadian, dia kemudian melesat kembali ke tubuh fisiknya, menyebabkan Ray hampir mati sok ketika Geralt yang sebelumnya tidak sadar tiba-tiba duduk. "Kakak Geralt, Anda sudah bangun. Apa yang terjadi barusan? Kenapa kamu akhirnya pingsan tiba-tiba?" Tanya Ray yang bingung begitu dia tersadar dari keterkejutannya. Menyadari bahwa Ray tidak tahu tentang kemampuan out of body-nya, Geralt hanya berkata, "Kamu akan mengetahuinya suatu hari nanti." Tentu saja itu hanya membuat Ray semakin bingung dengan semua ini. Meski begitu, karena Geralt tidak mau memberitahunya tentang hal itu sekarang, dia percaya bahwa ada alasan untuk itu. Karena itu, Ray tidak mendesak Geralt untuk menjawab. "Bagaimanapun, aman bagi kita untuk keluar dan melihat-lihat sekarang," kata Geralt sambil membuka pintu kamar dan mulai berjalan ke bawah. Setibanya di lantai bawah, mereka berempat disambut oleh pemandangan pemilik penginapan yang diikat ke kursi. Kepalanya yang tertunduk menunjukkan bahwa dia telah jatuh pingsan. "Hah, apa yang sebenarnya terjadi padanya, Saudara Geralt?" tanya Ray yang terkejut. Terkekeh sebagai tanggapan, Geralt kemudian tersenyum tipis ketika dia menjawab, "Dia baru saja pingsan karena shock, menurutku." Setelah itu, Geralt mengambil segelas air sebelum memercikannya ke seluruh wajah pemilik penginapan. Segera bangun. Ekspresi pemilik penginapan itu berubah ketakutan saat dia mulai berteriak, "Gegos! Hantu!" Namun, sebelum dia bisa berteriak lebih jauh, dia menerima tamparan keras di pipi kirinya dari Geralt. Geralt telah melakukannya untuk menenangkan pemilik penginapan. Dan seperti yang dia prediksi, itu berhasil. Sekarang tenang. Pemilik penginapan yang linglung itu hanya bisa menatap 4 orang yang berdiri di depannya. Karena bentuk fisik Geralt sangat berbeda dari bentuk hantunya, pemilik penginapan tidak dapat menyadari bahwa Geralt telah melakukan perbuatan itu sebelumnya. Dengan pemikiran itu, pemilik penginapan hanya bisa bertanya dengan suara gemetar, Siapa kalian?" Mendengar itu, Geralt sedikit senang. Lagi pula, fakta bahwa pemilik penginapan itu tidak tahu bahwa dia adalah biang keladi dari insiden-insiden sebelumnya berarti bahwa Geralt bisa bebas dari hukuman. Bagaimanapun, Geralt tidak ingin membuang terlalu banyak waktu dengannya. Dengan itu, dia memelototi pemilik penginapan itu sebelum bertanya, "Sebelum itu, beritahu kami, Bos. Apa sebenarnya hubunganmu dengan Tuan Panther?" Setelah mendengar itu, pemilik penginapan itu langsung menundukkan kepalanya. Jelas tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Tidak mau bekerja sama. Saya tidak keberatan. Asal tahu saja. Aku ahli dalam seni penyiksaan. Tandai kata-kata saya. Anda akan berbicara cepat atau lambat. Ejek Geralt agak bersemangat saat dia memanggil pedang Astrabais miliknya. Dia sejujurnya telah menunggu kesempatan untuk akhirnya menggunakan taktik sadis untuk memaksa individu keji untuk mengaku. Menatap pedang dengan mata terbelalak, pemilik penginapan itu hanya bisa menelan ludah sebelum dengan lemah lembut berkata, "Aku akan bicara."
Jangan sakiti aku. Dengar, Tuan Panter dan aku adalah mitra. Dia yang memulai penginapan ini dan aku bertanggung jawab untuk mengelolanya. Setiap kali seseorang menginap di penginapan, aku harus memberitahunya tentang hal itu. Setelah itu selesai, yang biasanya terjadi adalah saya akan menggunakan dupa sihir saya untuk membuat pelanggan tertidur lelap. Dan ketika mereka bangun, mereka akan berada di bawah kendalinya. Pada saat itu, Tuan Panter dapat dengan bebas mulai memeras uang dari pelanggan. Ternyata, penginapan yang mereka pilih untuk ditinggali adalah milik sejenis gangster yang memeras uang pelanggannya. Sayangnya untuk Merpanter dan pemilik penginapan, mereka tidak mengantisipasi harus berurusan dengan Geralt dan partainya. Akibatnya, Merpanter akhirnya kehilangan nyawanya. Apapun masalahnya, Ray kemudian melangkah maju, memelototi pemilik penginapan sambil dengan marah bertanya, "Katakan padaku, sudah berapa kali kamu melakukan ini?" Hanya 3 kali. Lagi pula, tidak banyak orang yang datang ke penginapan kita. Teriak pemilik penginapan yang ketakutan. Jadi itu membuat kita menjadi kelompok ketiga. Kalau begitu, tanya Ray. Tidak, kamu sebenarnya yang keempat. Gumam pemilik penginapan. Hanya untuk menerima tamparan keras di pipinya yang lain begitu kalimatnya berakhir. Meskipun Ray baru saja menamparnya, pemilik penginapan itu terlalu takut untuk mengeluarkan suara. "Yah, aku akan dikutuk," kata Ray. Ada apa?" "Ray," tanya Geralt sambil mengangkat sedikit alisnya. "Yah, kamu tidak pernah memberitahuku sebelumnya bahwa menamparkan orang lain bisa semenyenangkan ini," jawab Ray dengan seringai malu. Setelah mendengar itu, Geralt dan para gadis hanya bisa memutar mata sebagai tanggapan. Sungguh anak yang menjengkelkan sekaligus lucu. Jangan terlalu kekanak-kanakan. Ya, gumam Geralt sambil menghela nafas saat Ray tertawa malu sambil menggaruk bagian belakang kepalanya. Bagaimanapun, apa yang harus kita lakukan dengannya? Saudara Geralt, haruskah kita membuangnya? Tanya Ray saat dia membuat gerakan mengiris di lehernya. Jelas mengisyaratkan pemenggalan kepala. Tolong jangan lakukan itu. Saudara-saudara, saya sekarang menyadari kesalahan dalam cara saya. Jadi tolong, jangan bunuh aku. Seru pemilik penginapan yang panik sambil memohon belas kasihan. Memikirkan bahwa dia ingin mendapatkan uang dengan cepat akan mengarah pada situasi yang mengancam jiwa seperti itu. Dia tidak mendaftar untuk ini. Dia tidak ingin mati. Yah. Meskipun dia jahat, dia tidak sepenuhnya tidak bisa dimaafkan. Mari kita pergi sekarang setelah kita memberinya pelajaran yang bagus, kata Geralt dengan nada tenang sambil menatap pemilik penginapan itu. Geralt, misalnya, bukanlah orang yang sepenuhnya tidak masuk akal. Dia tahu bahwa pemilik penginapan itu hanya melakukan semua ini demi uang. Dan sekarang dia telah diancam begitu banyak. Geralt percaya bahwa pemilik penginapan itu tidak akan berani mengulangi kesalahan yang sama di masa depan. Terlebih lagi, Tuan Panter sudah mati. Jadi pemilik penginapan tidak akan bisa terus melakukan praktik keji seperti itu. Dengan pemikiran itu, Geralt tidak keberatan menyelamatkannya. Setelah menyadari bahwa Geralt menyelamatkannya, pemilik penginapan itu langsung sangat gembira. Lagi pula, selama dia bisa terus hidup, semuanya baik-baik saja di dunia. Terima kasih, kakak. Aku tidak akan pernah melakukan hal seperti itu lagi. Teriak pemilik penginapan. Sebaiknya tidak. Jika saya mengetahui bahwa Anda melakukannya, Anda hanya menyalahkan diri sendiri ketika saya mengejar Anda tanpa ampun. Meskipun pada saat itu, Anda hanya akan menemani Tuan Panter, saya yakin Anda mengerti maksud saya. Memperingatkan Geralt dengan tatapan tajam. Keras dan jelas. Aku akan menjalankan penginapanku dengan benar. Aku bersumpah. Jawab pemilik penginapan sambil mengangguk deras. Kata baik, bagaimanapun. Mari berkemas dan pergi lebih awal. Kata Geralt ketika 3 lainnya langsung setuju. Kota 5 elemen benar-benar bukan tempat yang baik untuk dikunjungi. Dengan pemikiran itu, akan lebih baik jika mereka meninggalkan kota secepat mungkin sebelum sesuatu yang sangat buruk terjadi. Bagaimanapun, itu sekitar 10 menit kemudian ketika Geralt dan rombongannya selesai berkemas. Sementara mereka telah memutuskan untuk menyelamatkan pemilik penginapan itu, mereka tidak membiarkannya lolos semudah itu. Dengan pemikiran itu, mereka menyeret pemilik penginapan yang terikat yang masih menempel di kursi yang sama sampai ke depan penginapan dan meninggalkannya di sana. Begitu fajar tiba, warga bisa membebaskannya sendiri. Setelah itu selesai, Geralt dan rombongannya kemudian berangkat untuk melanjutkan perjalanan mereka. Karena masih sekitar 1 jam sebelum siang hari, seluruh kota diselimuti keheningan. Satu-satunya suara adalah dengung rendah lampu jalan. Saat mereka berjalan, Ray diminta untuk bertanya.
Katakan, apakah menurutmu pemilik penginapan akan membuat orang menyerang kita sebagai balas dendam, Saudara Geralt? Beralih untuk melihat Ray, Geralt kemudian dengan tenang menjawab, mungkin tidak. Bahkan jika dia mencoba untuk membalas dendam, itu tidak. Seperti kita tidak bisa menghadapi apapun yang dia lemparkan pada kita. Saya yakin dia mengerti bahwa gagal membawa saya keluar akan memberinya tiket sekali jalan ke neraka. Geralt sendiri merasa bahwa pemilik penginapan itu tidak akan berani membuat mereka kesulitan lagi. Bagaimanapun, dia telah memastikan untuk memberikan rasa takut yang mendalam pada pria itu. Saya melihat, omong-omong, bagaimana tepatnya pemilik penginapan itu diikat ke kursi sejak awal? Tanya Ray yang sudah sangat ingin mencari tahu. Apakah Anda benar-benar ingin tahu? Jawab Geralt dengan nada agak main-main. Menyaksikan Ray mengangguk. Geralt hanya berkata, meskipun saya ingin memberi tahu Anda lebih banyak tentang itu bukan sesuatu yang harus Anda sadari pada tahap Anda saat ini. Sekali lagi, jangan khawatir. Saya pasti akan memberi tahu Anda setelah Anda siap. Baiklah, gumam Ray yang kecewa. Memahami bahwa Geralt merasa bahwa dia belum cukup kuat untuk belajar tentang apa yang telah dilakukan Geralt. Tidak perlu merasa terpuruk. Selama kamu berlatih dengan benar, kamu pasti akan mempelajarinya dalam waktu dekat. Kata Geralt sambil tersenyum. Mendengar itu, Ray hanya mengangguk sebagai jawaban. Lagi pula, dia tahu bahwa Geralt tidak akan mengingkari kata-katanya. Either itu tidak lama kemudian sebelum matahari mulai mencerahkan langit. Karena mereka sama sekali tidak tidur semalam, Ray yang kelelahan hanya bisa berkata, kenapa kita tidak mencari tempat untuk beristirahat dulu, Saudara Geralt? Lagi pula, kami tidak bisa tidur sedikit pun tadi malam. Mendengar itu, Geralt menoleh ke arah Juno dan Yersa yang terlihat sama-sama lelah. Aku harus setuju dengan Ray. Geralt, kita benar-benar harus berhenti untuk beristirahat sejenak. Kita sudah cukup jauh dari kota 5 elemen. Jadi aku yakin tidak akan ada yang mengejar kita dalam waktu dekat, tambah Juno. Meskipun benar bahwa Juno telah memasuki alam avatar sama seperti Geralt, itu tidak berarti dia tidak mampu merasa lelah. Terlebih lagi, saat dia dan Geralt berbagi wilayah, Geralt sudah berada di tahap Kaisar Surgawi. Dengan mengingat hal itu, dia tidak akan pernah lelah dan energinya akan selalu terjaga pada tingkat yang nyaman. Meski begitu, dia mengerti bahwa yang lain masih butuh istirahat. Itulah sebabnya dia kemudian menjawab, baiklah, mari kita istirahat sebentar. Mendengar bahwa Geralt telah menyetujuinya, Ray langsung menghela nafas lega, membuktikan bahwa dia berasumsi bahwa Geralt tidak akan menyetujuinya. Either mereka segera menemukan gua berbatu dan memutuskan untuk beristirahat di dalam. Namun, selain dari kenyataan bahwa itu gelap gulita di sana, tampaknya juga ada bau busuk yang bisa tercium, bahkan dari pintu masuk gua. Tuhanku, bau apa itu, gerutu Ray sambil menutupi hidungnya dengan cemberut. Sekarang setelah mereka berada tepat di pembukaan gua, baunya sangat mengerikan sehingga hampir menyebabkan muntah. Namun, sebelum ada yang bisa menjawab, raungan guntur tiba-tiba terdengar di langit yang gelap dengan cepat. Bagus, badai petir sekarang, teriak Ray kesal sambil menatap langit. Masalah terus saja datang, betapa sulitnya hidup. Saat kalimatnya berakhir, kilatan ungu yang menyilaukan melesat di langit. Dengan itu, keempatnya tahu bahwa satu-satunya pilihan mereka adalah menahan bau dan mencari perlindungan di gua sampai badai berakhir. Betapapun sakitnya aku untuk mengatakan ini, mari kita berlindung di gua itu dulu. Kita akan melanjutkan perjalanan setelah badai mereda, kata Geralt saat ketiganya secara alami setuju. Lagi pula, dengan semua kilat di langit, tinggal di gua jelas merupakan pilihan yang lebih aman. Pikiran mereka sudah bulat. Keempatnya kemudian masuk sedikit lebih dalam sebelum duduk di tanah. Sementara Juno dan Yersa memejamkan mata saat mereka duduk bergandengan tangan sambil bersandar satu sama lain di dinding gua. Geralt dan Ray duduk di ujung yang berlawanan untuk beristirahat. Meskipun baunya sangat menyengat, jika bukan karena gua, mereka pasti sudah basah kuyup oleh hujan sekarang. Tak lama kemudian, suara hujan dan guntur yang menenangkan membuat mereka berempat lebih rileks. Seolah-olah semua kekhawatiran mereka sedang hanyut. Meski begitu, hal-hal baik tidak pernah bertahan lama. Tidak lama kemudian ketika dua titik mengkilap muncul dari dalam gua. Saat bola manik-manik semakin dekat dan dekat, kilatan petir mengungkapkan bahwa bola kecil itu adalah mata ular sanca raksasa. Terlepas dari seberapa dekat jaraknya sekarang dengan Ray, dia tidur seperti kayu gelondongan. Trio istirahat lainnya juga tidak dapat mendeteksi keberadaan Piton. Pada titik tertentu, Piton mulai menyenggol bahu Ray, menyebabkan Ray sedikit kesal. Berhentilah bermain-main.
Biarkan aku tidur lebih lama. Gumam Ray yang masih memejamkan matanya sambil berusaha menyingkirkan kepala ular piton itu. Menyadari betapa bersisik apapun yang menyenggolnya, Ray langsung membuka matanya karena terkejut. Menelan ludah saat dia perlahan berbalik untuk melihat apa yang dia sentuh. Jantung Ray berdetak beberapa kali saat dia menyadari bahwa ular piton raksasa ada di sebelahnya. Takut setengah mati, Ray langsung memekik sambil meraba-raba berdiri sambil berteriak, "Ya Tuhan!" Mendengar teriakan Ray, ketiganya langsung terbangun. Membuat Geralt bertanya, "Ray, apa yang salah?" "PPP Piton, Piton raksasa," teriak Ray sambil menunjuk ular itu. Sekarang sepenuhnya terjaga. Yang lain dengan cepat menyadari bahwa ular piton besar itu menatap lurus ke arah mereka. Menyadari bahwa gadis-gadis itu baru saja berdiri dalam keterkejutan mereka, Geralt dengan cepat memerintahkan, "Jangan bergerak lebih jauh." Setelah mendengar itu, ketiganya membeku di tempat, tidak berani bergerak sedikit pun. "Baiklah, setelah kamu menenangkan diri, mulailah mundur perlahan." Penekanan pada bagian perlahan, perintah Geralt, mengangguk halus. Juno kemudian mulai melakukan seperti yang dikatakan Geralt, mengambil langkah kecil ke belakang. Dia bahkan hampir tidak berani bernapas. Sementara itu, ular piton raksasa itu sendiri telah mengunci pandangannya pada Geralt. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.